Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Shadaqallahul azim. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Semoga semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi bagian dari wasilah hadirnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau juga senantiasa tercurah pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya sahabat permata menyapa Mauludin Akbar dalam acara Saprahan. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema manisnya permen masih terasa di lidah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini berawal dari sebuah firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa ada seorang wanita tua yang terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Lalu seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama wanita tua itu. Pemuda itu setiap hari menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring di tempat tidurnya. Pemuda itu baru pergi setelah merasa semua yang dilakukan bisa membantu wanita tua tersebut dan dipastikan bahwa wanita tua itu sudah bisa untuk ditinggalkan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata kepadanya, "Ibu punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus ibu. Sungguh ibu sangat beruntung memilikinya." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita tua itu pun memandang perawat tadi sejenak, lalu memejamkan kedua matanya, dan dengan nada sedih, wanita tua itu berkata, "Saya memang berangan-angan seandainya pemuda itu adalah salah seorang dari anak saya. Ketahuilah bahwa pemuda itu adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu saya melihatnya menangis setelah kematian orang tuanya. Saya pun menghiburnya dan membelikannya permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ibu itu melanjutkan kisahnya. Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri saya hanya tinggal berdua saja, maka ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan bahwa kami sedang dalam keadaan baik-baik saja. Lantas ketika kondisi fisik kami mulai menurun, ia pun mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya. Lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan saya. Saya pun pernah bertanya kepadanya, "Nak, mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab dengan jawaban yang sederhana, "Ibu, manisnya permen yang ibu berikan dulu masih terasa di mulut saya." Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas
kita semakin yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan ketulusan hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula, bahkan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karenanya, mulai hari ini, mari sama-sama kita belajar. Jangan pernah memikirkan untung atau rugi ketika kita mempunyai kesempatan untuk membantu orang lain yang memerlukan. Di saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sebuah kebaikan, sekecil apapun, maka lakukanlah kebaikan itu dengan sepenuh hati dan setulus hati kita. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Karena dipastikan hukum Allah tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah mengabaikan setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun bentuknya. Yakinlah bahwa apa yang kita tanam pasti akan kembali pula kepada kita dengan berkelimpahan kebaikan dan rahmat-Nya. Bukankah Allah pernah berjanji dalam Al-Quran surah ke-99 ayat ke-7 dan ke-8? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan melihat dan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, maka niscaya Allah pasti melihat dan akan membalasnya. Sahabat permata, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah manisnya permen masih terasa di lidah kita, menjadi bagian salah satu yang memberikan pembelajaran kita dalam kehidupan ini, bahwa setiap episode kehidupan kita harus senantiasa kita isi dengan kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain, sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, walaupun sekecil apapun. Jangan pernah menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Karena hukum alam akan senantiasa berbicara. Siapa yang melupakan kebaikan orang lain dan membalasnya dengan kejahatan, maka hal itu pula yang akan kita dapatkan ke depannya. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saprahan, sahabat permata, berbagi kisah dan teladan.